Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fila Irfan Junardi dengan NIM 222102480. Program studi teknologi web. Nah, sebelum kita mulai, selamat malam juga Bapak Ibu penguji 1, penguji 2 dan penguji 3. Penguji 1 kepada Dr. Gusti Syarifuddin, MMSI, MKOM. Dan penguji kedua Tri Widayanti, Eskom, MKOM. Dan penguji ketiga Budi Susilo, STMF. Saya mau memperkenalkan PPT yang saya buat yang berjudul tentang perancangan website point of sale pada coffee shop di Apen Pontianak. Kita langsung masuk ke slide pertama ya Bapak Ibu ya. Latar belakang. Di sini saya ada 5 poin. Poin pertama, perkembangan teknologi dan kebutuhan sistem POS. Perkembangan teknologi digital mendorong penggunaan sistem POS untuk mempercepat dan mengefisienkan proses transaksi penjualan. Dan poin kedua, pertumbuhan bisnis coffee shop di Pontianak. Meningkatkan jumlah coffee shop di Pontianak menuntut pelayanan yang cepat, akurat, dan efisien. Dan poin ketiga, permasalahan sistem manual di coffee shop di Apen. Pencatatan manual masih digunakan sehingga rawan kesalahan, lambat, dan kurang efektif. Poin keempat, kebutuhan informasi penjualan untuk pengambilan keputusan. Diperlukan informasi penjualan yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Dan poin kelima, solusi. Perancangan sistem POS berbasis website. Sistem POS berbasis website dirancang untuk mengelola transaksi, stok, dan laporan secara terintegrasi. Masuk ke slide selanjutnya. Di sini saya ada 2 poin. Poin pertama, permasalahan, dan poin kedua, pembatasan masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diangkat dalam proyek software engineering ini adalah bagaimana menghasilkan point of sale atau POS menggunakan framework Laravel pada coffee shop di Apen. Dan poin kedua, pembatasan masalah. Penelitian ini membahas perancangan sistem POS berbasis web menggunakan Laravel di coffee shop Apen Pontianak untuk meningkatkan efisiensi operasional. Sistem difokuskan pada pengolahan data menu dan tidak mencakup penjualan online maupun akuntansi. Masuk ke slide selanjutnya. Ruang lingkup penelitian. Di sini saya ada 4 poin Bapak Ibu. Poin pertama, 1. Fokus pengembangan sistem POS berbasis web. Poin kedua, pengolahan data menu dan visualisasi sistem. Dan poin ketiga, kemudahan penggunaan dan aksesibilitas sistem. Poin keempat, pembatasan ruang lingkup penelitian. Saya lanjut ke slide selanjutnya ya, Bapak Ibu. Di sini saya ada 2 poin lagi. 1. Tujuan penelitian, dan nomor 2-nya manfaat penelitian. Di sini tujuan penelitian ada 3 poin. Poin pertama, pengembangan sistem POS berbasis website. Poin kedua, efisiensi proses transaksi dan pemantauan pesanan. Poin ketiga, penyajian laporan penjualan untuk pengambilan keputusan. Manfaat penelitian ada 2 poin. Poin pertama, bagi penulis.
meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan website POS menggunakan Laravel serta penyusunan laporan ilmiah. Dan poin kedua, bagi coffee shop di Apen, membantu meningkatkan efisiensi operasional, menghemat waktu dan biaya, serta mempermudah pengolahan transaksi. Saya lanjut ke slide berikutnya. Landasan teori dan teknologi teknologi utama. Ada 2 poin, landasan teori, landasan teknologi. Landasan teori ada 4 poin. 1. Sistem informasi. Yang kedua, point of sale atau singkat POS. Poin ketiga, website. Dan poin keempat, user interface dan user experience atau yang disingkat UI UX. Dan poin kedua, landasan teknologi. Ada 3 poin. Poin pertama, Laravel. Laravel adalah framework PHP yang digunakan untuk membangun aplikasi app secara terstruktur dan efisien. Dan poin kedua, JavaScript. JavaScript digunakan untuk membuat tampilan website lebih interaktif dan responsif. Poin ketiga, MySQL. MySQL merupakan basis data yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data transaksi secara terstruktur. Saya lanjut ke slide berikutnya. Kerangka pemikiran. Di sini saya ada membuat kerangka pemikiran Bapak Ibu. Di sini desain website, web development, JavaScript, MySQL. Yang di kanannya POS, transition, inventory, payment, dan customer data. Ini gambar kerangka pemikiran yang saya buat ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Gambaran umum di Apen Pontianak. Ini profil objek yang saya ambil. Ngopi di Apen merupakan coffee shop modern di kota Pontianak yang mengusung konsep nyaman, santai, dan estetik sebagai tempat berkumpul bagi generasi muda dan pekerja kreatif. Usaha ini mulai beroperasi pada 9 Maret 2020. Sejak berdiri, Ngopi di Apen berkembang pesat dan menjadi salah satu coffee shop favorit di Pontianak. Di kanannya, struktur organisasi, owner, storage manager, barista, kasir atau waiters, dan kitchen staff. Kitchen staff itu bagian dapur ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Metodologi penelitian. Ada 1 poin, bentuk dan metode penelitian. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan metode waterfall untuk merancang website sistem layanan pada coffee shop di Apen Pontianak. Di sini saya ada buat gambar waterfallnya. Yang paling atas analisis kebutuhan, lanjut ke perancangan, lanjut ke implementasi, lanjut ke pengujian, lanjut ke pemeliharaan. Di sini saya lanjut ke slide berikutnya ya Bapak Ibu. Metodologi penelitian ada 3 poin. Teknik pengumpulan data. 1. Observasi. Dan kedua, wawancara. Dan ketiga, dokumentasi. Poin keduanya, metodologi pengujian. Metode pengujian penelitian ini menggunakan white box testing. Dan poin ketiga, pemodelan sistem. Pemodelan sistem dalam penelitian ini menggunakan Unified Modeling Ledger atau yang disingkat UML. Ada 4 poin. Poin pertama, use case diagram. Poin kedua, activity diagram. Poin ketiga, sequence diagram. Dan poin keempat, class diagram. Ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu dosen, penguji 1, penguji 2, penguji 3.
Kalau ada salah kata atau kekurangan kata, mohon dilengkapkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.